Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai switch D-Link 8 port dengan tipe DES1008C. Switch ini terdiri dari 8 port, yang masing-masing portnya memiliki kecepatan maksimal 100 Mbps, dan sifatnya adalah otomatis. Jadi kita tinggal plug and play kabel jaringan kita, dan device kita pun secara otomatis terhubung ke jaringan. Namun perlu diingat bahwa switch ini tidak memiliki DHCP server, jadi nantinya kita harus men-setting secara manual IP address dari masing-masing device kita. Kita mulai dari unboxing ya. Ini adalah kotak dari switch D-Link 8 port. Kalau dilihat dari depan, ada gambar switch dan fitur-fitur utama. Sedangkan pada bagian bawahnya ada serial number. Lalu di bagian belakangnya ada keterangan dari fiturnya dengan menggunakan beberapa bahasa. Kita coba buka. Kita langsung menemukan switch-nya, masih dibungkus plastik. Lalu di bagian bawahnya ada adaptor dan buku manual. Adaptornya sudah menggunakan colokan listrik yang sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia. Ini adalah penampakan dari switch-nya. Ukurannya lebih kecil daripada telapak tangan. Kalau kita balik, di bagian bawahnya ada serial number dari unit ini. Pada bagian belakang switch terdapat 8 buah port jaringan komputer. Pada bagian samping ada jack untuk adaptornya. Sedangkan pada bagian depan ada lampu indikator. Nah, untuk menggunakan switch ini, kita membutuhkan kabel LAN, bentuknya seperti ini. Jenis kabel yang digunakan adalah Cat5 dengan kecepatan 100 Mbps. Jadi cocok ya, switch-nya 100 Mbps dan kabelnya juga 100 Mbps. Kabel ini mesti dibeli lagi terpisah dari switch, biasanya tersedia di toko komputer. Panjang maksimum dari kabel yang bisa digunakan secara teori adalah 100 meter, namun prakteknya kami tidak pernah memasang kabel sepanjang itu ya. Paling panjangnya hanya di sekitar 20-30 meter saja. Kalau kita menggunakan kabel yang terlalu panjang, nantinya akan sering terjadi packet loss, sehingga kecepatan koneksinya menjadi lebih pelan, atau bahkan bisa time out. Selanjutnya, kita akan menghubungkan printer ke laptop melalui switch. Untuk itu kita membutuhkan 2 buah kabel jaringan. Kabel jaringan pertama, ujungnya kita pasang ke printer. Sedangkan ujung yang satu lagi kita pasangkan ke port pertama dari switch. Lalu pada kabel jaringan kedua, satunya kita pasang ke laptop. Dan ujung kabel satunya lagi kita pasang ke port nomor 2 dari switch. Kita bisa melihat lampu indikator pada switch nomor 1 dan 2 menyala. Dan apabila lampu indikator berkedap-kedip, artinya terjadi pengiriman data pada port tersebut. Selanjutnya, kita harus mengatur IP address dari masing-masing device yang terhubung ke switch secara manual. Untuk itu, pertama kita harus tahu dahulu berapa IP address dari printer. Di sini ada triknya ya untuk mengetahui IP address printer. Pertama, kita pastikan dahulu printer sudah memiliki kertas. Lalu kita matikan. Lalu kita tekan tombol fit. Kita tahan, dan kita hidupkan kembali printernya.
Dan printer pun mencetak self-test. Pada hasil self-test ini, kita bisa melihat informasi IP address dari printer, yaitu 192.168.0.31. Selanjutnya, berdasarkan IP address dari printer, kita akan melakukan pengaturan IP address dari laptop. Caranya, kita lakukan pencarian dengan kata kunci network, dan kita buka Network and Sharing Center. Lalu kita pilih Connection Ethernet, Properties, dan IP versi 4. Kita pilih, dan kita pilih lagi Properties. Lalu di sini kita use the following IP address. Artinya kita memasukkan IP address secara manual. 3 angka pertama yang kita masukkan di sini harus sama persis dengan IP address dari printer, yaitu 192.168.0, sedangkan angka terakhirnya bebas di antara 0 sampai 255, namun tidak boleh sama dengan IP address printer, yaitu 31. Jadi kita harus menggunakan angka selain 31. Misalkan di sini saya menggunakan angka 10, sedangkan subnet masknya kita biarkan default, yaitu 255.255.255.0. Kita tekan OK. Dan kita coba koneksi kita ke printer. Kita buka terminal atau CMD. Kita ketik ping spasi IP address printer, yaitu 192.168.0.31. Kalau kita menerima reply, artinya kita sudah terhubung ke printer. Apabila belum terhubung ke printer, maka jawabannya adalah timeout. Berhubung kita sudah terhubung ke printer, maka kita bisa membuka browser, dan kita ketikkan saja IP address dari printer, yaitu 192.168.0.31. Maka kita bisa membuka konfigurasi dari printer tersebut. Di sini kita bisa melakukan perubahan IP address-nya secara manual, atau kita bisa melakukan reset untuk kembali ke factory default. Nantinya kita bisa menambahkan lagi laptop, printer, ataupun PC dengan maksimal 8 device ke switch ini. Dan topologi jaringan yang kita gunakan adalah terpusat di switch. Topologi jaringan seperti ini adalah yang paling banyak digunakan pada saat ini, karena pemeliharaannya jauh lebih gampang. Jadi apabila ada salah satu device yang terputus dari jaringan, maka kita cukup memeriksa device tersebut saja, baik kabel jaringannya, Ethernetnya, ataupun settingan jaringannya. Sedangkan kalau semua device yang tidak terhubung ke jaringan, maka kita cukup memeriksa switch-nya saja. Jadi cara pemeliharaannya lebih gampang ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.